Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Togap Siringo, guru agama Kristen di SMP Negeri 1 Siom 460, Kabupaten Dairi. Peserta PPG BIT 1 di Kementerian Agama tahun 2025. Hari ini saya melaksanakan uji kinerja mengajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di kelas 9 dengan materi remaja di tengah dunia yang berubah dengan model pembelajaran problem based learning menggunakan metode diskusi. Mari kita saksikan. Selamat siang anak-anak kami. Siang, Pak. Oke, apa kabar hari ini? Sehat, Pak. Oke, baik, luar biasa semangatnya. Mana ketua kelas? Pak. Oke, baik. Sudah masuk semua? Sudah, Pak. Sudah masuk. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Baik, mantap ya. Semangat kelas pendidikan ini. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, terlebih dahulu kita kebaktian. Maka tugas kebaktian silahkan maju ke depan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Kita bernyanyi dari Himne Jemaat nomor 457 ayat 1. Ya Tuhan tiap jam, kita nyanyikan bersama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Firman Tuhan yang menyapa kita di siang hari ini tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Mari kita membacanya bersama. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala penyertaan dan kasih yang Kau berikan kepada kami. Di siang hari ini Tuhan, kami masih dapat berkumpul bersama di ruangan ini untuk memulai pelajaran kami. Begitupun Tuhan kami dengan anak-anak-Mu, kiranya Engkaulah buka pintu pikiran hati kami supaya kami dapat memahami dan menerima pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru kalian. Hanya ini doa kami Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah siap kira-kira belajar hari ini? Siap, Pak. Kurang semangat jawabannya di sana. Semangat dulu. Sudah siap kira-kira? Sudah, Pak. Mari perhatikan ke depan. Ini materi kita hari ini. Remaja di tengah dunia yang berubah. Nah, apa kira-kira tujuan pembelajaran nanti? Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa atau peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konteks kehidupan masyarakat di era globalisasi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi remaja pada masa kini. Yang ketiga, siswa mampu memahami pentingnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani di tengah dunia yang berubah. Yang terakhir, siswa mampu bersaksi tentang perilaku berperan aktif dalam menyikapi dunia yang berubah. 4 tujuan pembelajaran kita. Pertanyaan pemantik. Kira-kira apa yang dimaksud dengan dunia yang berubah menurut kamu? Siapa kira-kira yang bisa memberikan pendapat?
Yang dimaksud dengan dunia berubah yaitu menurut saya yaitu perantaranya penggeseran atau perubahan baik dari waktu ke waktu, baik dalam bidang teknologi, budaya, cara komunikasi, pola pikir manusia, dan kondisi alam dalam lingkungan. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Ada yang kira-kira yang lain memberikan pendapatnya? Oke, silakan Nadia. Perubahan, apa yang dimaksud dengan perubahan? Yaitu perubahan adalah perubahan-perubahan yang sedang saat ini kita alami. Zaman dulu orang mengalami atau disebut juga dengan zaman-zaman kuno. Sekarang perubahan yang kita alami dapat juga disebut dengan perubahan zaman modern. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Ini juga menyimpulkan perubahan itu terjadi katanya pergeseran. Dulu zaman kuno, sekarang zaman modern. Untuk pertanyaan nomor 2 kita, berikan contoh lingkunganmu yang mengalami perubahan. Siapa kira-kira yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, silahkan. Contoh lingkungan yang mengalami perubahan. Pertama, sekolah. Pada zaman dulu, sekolah masih menggunakan kertas untuk dalam buku dan belajar. Sedangkan zaman sekarang bisa dilakukan dengan cara menggunakan laptop atau dibilang dengan Zoom. Kedua, orang tua lebih sering untuk memanfaatkan pekerjaannya daripada untuk mengurus anaknya. Berdampak, anak-anak lebih mandiri untuk dalam perubahan tersebut. Oke, luar biasa ya jawabannya. Tepat. Ada 4 tadi jawaban yang diberikan Ani, contoh-contoh perubahannya. Mulai dari di keluarga, di sekolah, di lingkungan kita tadi sampai penebangan hutan secara liar. Nah, ini perubahan dampak teknologi. Contoh tadi di sekolah menggunakan pelajaran seperti ini. Itulah contoh perubahan. Berarti sudah menyala ya. Oke, kita lanjut ini. Nah, ini gambaran. Seperti apa sih gambarannya ketika aku mengikuti pembelajaran ini? Pertama, gambaran manfaat mempelajari materi ini. Kita nanti memahami konteks perubahan zaman. Yang kedua, menyadari tantangan dan peluang. Ketika zaman itu terus berubah, maka harus ada tantangannya. Bagaimana membuat peluangnya? Baru mendorong perilaku positif dan Kristen. Ini paling penting sebagai remaja Kristen. Jangan sampai terpengaruh dengan kemajuan zaman. Ada nilai-nilai Kristen yang menjadi patokannya atau acuan. Yang terakhir, mempersiapkan masa depan dengan bijak. Apalagi ini mau tamat ini KCM ini harus bisa sekarang kau rencanakan masa depan. Ini gambarannya. Terus untuk mengukur ketercapaian pembelajaran ini, maka dilakukan asesmen penilaian. Yang pertama, asesmen komparatif. Pembelajaran ini Bapak nilai nanti pada saat berlangsung siapa kira-kira yang aktif, yang sering memberikan pendapatnya, yang menghargai pendapat temannya. Nah, ini itu. Maka semua harus aktif ya. Baru asesmen sumatif. Nanti Bapak lakukan di akhir pembelajaran untuk melihat sejauh mana pemahaman terhadapnya. Siap kira-kira? Siap, Pak. Nah, kita masuk ke kegiatan inti nih. Oke, ini ada gambar tentang revolusi industri. Bagaimana pendapatmu mengenai gambar ini? Mari diamati dulu gambar. Dari sini kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, silakan. Pada masa 1.0, manusia masih berburu hewan untuk mereka makan dengan tenaga mereka sendiri dan dengan panah yang mereka ciptakan. Berkembangnya pada 5.0, manusia sudah tidak diperlukan lagi untuk tenaga kerja, melainkan sudah robot. Karena mobil juga sudah tidak diperlukan supir lagi untuk berjalan, tetapi robot. Bahkan di rumah sakit juga sudah tidak diperlukan dokter atau perawat, sudah dengan tenaga robot. Luar biasa, tepuk tangan. Ada kira-kira lagi nih, ini laki-laki ini kemarin ya, nggak terdengar suaranya. Sini tadi sudah, sebelah sini.
Siananda, silakan. Pada gambar 1,0 manusia masih berburu hewan untuk keperluan manusia. Pada gambar 2.0 manusia sudah mulai bertani karena merasa bahwa berburu maka hewan-hewan akan semakin sedikit. Pada gambar 3.0 manusia sudah menemukan mesin-mesin untuk membantu pekerjaan mereka. Pada gambar 5.0 sudah tidak diperlukan lagi manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan karena sudah banyak robot-robot yang diciptakan agar dapat membantu manusia dalam bekerja. Luar biasa, tepuk tangan. Baik, kemudian Siananda. Nah, Siananda juga sudah menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dari zaman dulu sampai zaman kita sekarang dan akan realisasi di 5.0 yang sudah terjadi di negara Jepang pada saat ini. Oke, baik, kita lanjut ya. Perubahan sebagai hukum kehidupan. Ini ada pendapat Heraclitus mengatakan nothing endures but change. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Artinya semua pasti akan berubah. Diperkuat lagi oleh John F. Kennedy. Ini Presiden Amerika Serikat yang ke-35 mengatakan waktu dan dunia tidak diam saja, maka perubahan itu adalah hukum kehidupan. Mereka yang hanya memandang ke belakang atau ke masa kini pasti akan kehilangan masa depan. Maka teknologi ini, perubahan di bidang teknologi dan pengetahuan. Yang kedua, perubahan di bidang ekonomi. Ekonomi ini secara garis besarnya berubah di negara kita ini sejak tahun 2015 setelah kita dilibatkan sebagai masyarakat ekonomi. Artinya ini peluang positifnya kepada negara kita bahwa barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan Indonesia bisa diperjualbelikan antar negara. Tapi di satu sisi jadi tantangan juga karena barang-barang yang dari luar harus siap juga diperjualbelikan di negara kita ini. Siap gak kira-kira kita bersaing dengan kualitas? Nah, ini gunanya, makanya remaja di tengah dunia yang dua ini harus diberikan materi. Nah, untuk itu silahkan dulu saksikan video ini ya sebagai video pembelajaran. Nanti siap itu kau berikan pendapat melalui diskusi kelompok. Yuk, silakan. Teknologi manusia semakin berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga negara-negara maju mulai melakukan perubahan. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan yang berbasis modern, seperti artificial intelligence, robot, internet of things, dan sebagainya, untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0, manusia masih berada di era berburu dan baru mengenal tulisan. Pada Society 2.0 adalah era pertanian, di mana manusia sudah mulai mengenal dan cocok tanam. Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Society 5.0, ada baiknya kita mengetahui apa dan bagaimana peranan teknologi pada Society 5.0 akan mempengaruhi hidup kita. Dengan menyaksikan cuplikan resmi dari Jepang tentang konsep society berikut ini. IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。Dan juga terhadap alam sekitarnya.
Nah, itu dia tadi penjelasan tentang Society 5.0. Sekarang saatnya kita membentuk kelompok untuk membicarakan, membahas diskusinya. Oke, silakan langsung bergerak. Bapak akan membagikan NKPD yang akan kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Tentukan siapa ketuanya. Ya, tentukan juga siapa ketuanya. Kelompok 4. Oke. Bagaimana caranya mengerjakan NKPD itu? Lihat dulu petunjuknya. Baca petunjuk. Yang kedua, baca CP dan TP. Yang ketiga, baca informasi pendukung. Ada materi di situ Bapak buatkan. Baru tugas dan langkah kerjanya. Ada pertanyaan paling akhir. Silahkan didiskusikan. Semua harus berperan aktif dalam diskusi. Nah, ya. Kelompok 2 nggak ada. Kelompok 4. Oke, berarti silahkan berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Amin. Oke, baik. Joki, oke. Sudah siap? Siap, Pak. Berarti sudah bisa maju ke depan memaparkan? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, kami berikan kesempatan untuk ke depan kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan ketua Ani, anggota Kezia, Nadia, Nika, dan Andrea dengan berjudul Remaja di tengah dunia yang berubah. 1. Sebutkan contoh perubahan. Dalam perubahan sosial, perubahan yang terjadi di bidang sosial yaitu dulu orang-orang untuk melakukan aktivitas atau berinteraksi melalui tatap muka untuk bercengkrama, sedangkan untuk yang sekarang karena adanya terjadinya teknologi orang-orang berkurangnya berinteraksi melalui tatap muka atau berkumpul sesama melainkan dengan menggunakan handphone. Karena dari teknologi kita dapat memahami dan mempercepat pengetahuan kita tentang ilmu pengetahuan dan memperluas interaksi kita kepada orang-orang yang jauh, dan dapat juga melalui teknologi kita mendapatkan uang melalui aplikasi online. Sekarang kelompok 2. Ya, maju ke depan. Mari presentasikan hasil yang telah kalian diskusikan bersama kelompoknya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Remaja di Tengah Dunia yang Berubah dengan ketua kelompok Aini dan dengan anggota Yichi, Bensani, Sinar, dan Dwi. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Angkat tangan untuk kelompok 2. Buatlah sebuah semboyan tentang komitmen kelompok menjadi berkat bagi lingkungan yang berubah. Kami remaja Kristen tidak akan terbawa arus perubahan, tetapi kami tetap menjadi garam dan terang dunia. Sekian dari hasil diskusi kami dari kelompok 4. Dari kurang lebih kami ucapkan maaf, dan atas perhatian teman-teman sekalian kami ucapkan terima kasih. Baik. Sebagai penguatan dari Bapak, sebagai orang Kristen merupakan bagian dari dunia yang harus terus berubah. Maka remaja itu harus pelaku-pelaku dari perubahan tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama, menjadi orang Kristen yang berbeda. Artinya mampu menjadi pribadi-pribadi mencintai Kristus di tengah dunia yang berubah. Dibuka dulu Alkitab. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Sudah? Oke, siapa yang sudah dapat? Siapa? Oke, si Lehon dulu, si Lehon. Silakan Lehon, kuat dan tegas. Matius 5 ayat 13 sampai
14 demikian firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak memungkinkan tersembunyi. Sebagai remaja Kristen menghadapi perubahan zaman ini adalah salah satu prinsip menjadi garam dan terang dunia. Perhatian ke depan. Garam dan terang dunia ini berarti yang pertama menyatakan iman. Yang kedua teladani Kristus. Yang ketiga berdampak positif, maka berpengaruh baik bagi lingkungan. Itulah penguatan dari Allah. Sekarang siapa kira-kira yang berani memberikan kesimpulannya tentang pembelajaran ini? Ini, oke, silakan maju depan. Menurut saya, kesimpulan dari hasil belajar kita hari ini adalah pandangan hidup dan kebudayaan. Kita sebagai remaja Kristen harus peduli dengan perubahan zaman dan mempersiapkan masa depan dengan sungguh-sungguh. Perencanaan masa depan harus melibatkan Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi diri kita sendiri, masyarakat sekitar, dan memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita terselisih dan tertinggal dalam proses globalisasi. Terima kasih. Tepuk tangan. Kira-kira ada yang menyusul? Oke, silakan maju depan. Kesimpulan yang dapat saya katakan adalah perubahan yang kini kita alami adalah perubahan yang harus kita jalani sebagai remaja yang penuh dengan kepercayaan diri dan memiliki iman adalah kita tetap percaya kepada Kristus dan kita juga tetap menjalankan perubahan-perubahan yang berlaku positif. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan adanya perubahan kita harus tetap melakukan hal-hal positif yang di zaman dulu, seperti kita pergi ke gereja dengan membawa Alkitab kita tanpa menggunakan handphone, atau kita juga tetap melakukan ibadah atau tanpa menghentikan atau mengurangi jam waktu kita. Kita juga sebagai anak remaja, kita harus memiliki pribadi-pribadi yang mencerminkan Kristus di dalam dunia yang berubah. Sekian dari kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dua orang telah memberikan kesimpulannya, maka Bapak menyimpulkan bahwa semua yang hadir pada saat ini sudah memahami apa yang telah kita pelajari. Nah, kira-kira sebelum kita akhiri pembelajaran, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Yang mau saya tanyakan, gimana sih Pak atau bagaimana cara menentukan masa depan remaja sebagai orang Kristen di tengah dunia yang penuh perubahan ini? Oke, luar biasa pertanyaan. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan dari Guru Selija, bagaimana sih Pak tipsnya kita sebagai remaja Kristen dalam menggapai cita-cita di tengah dunia yang selalu berubah ini? Seperti itulah kalimatnya. Seperti itu, Iya Pak. Sebelum Bapak jawab, ada kira-kira yang bisa menjawab? Langkah praktis yang dilakukan atau tips yang akan dilakukan seorang remaja yaitu melibatkan Tuhan dalam segala hal atau dalam segala perencanaan yang kita buat. Yang kedua, mempersiapkan diri. Yang ketiga, luwes dan fleksibel. Yang keempat, mengenali potensi dan kecerdasan yang ada dalam diri kita. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ada lagi kira-kira? Oke, silakan. Menurut saya beberapa langkah praktis untuk menentukan masa depan remaja Kristen di tengah dunia yang selalu berubah ini, yaitu yang pertama adalah mengenali potensi pada diri kita dan apa yang kita miliki atau bakat yang kita miliki itu harus kita asah, karena banyak remaja Kristen yang tidak mengenali dirinya sehingga mereka gagal dalam segala hal untuk mencapai tujuan yang mereka lakukan. Dan yang kedua itu melibatkan Tuhan dalam segala tujuan yang ingin kita capai, karena Tuhan yang mengetahui di mana kita dan Tuhan yang mengetahui kita masa depan kita selanjutnya. Dan yang ketiga itu mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu penting bagi kita karena tidak ada
tujuan yang ingin kita capai itu secara instan. Itu harus melalui banyak proses yang kita jalani. Dan yang keempat itu luwes atau mempunyai rencana A dan rencana B. Jadi kalau rencana A ini gagal, kita tidak usah takut lagi karena kita sudah menyiapkan rencana B. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Benar sekali ya pendapat teman-teman tadi. Yang pertama, melibatkan Tuhan. Itu sudah pasti, sebagai remaja Kristen harus melibatkan Tuhan. Yang kedua, tulis atau reflektif. Maka mencapai cita-cita ini sangat susah. Nah, Bapak sangat bangga pada pertemuan kita hari ini. Semua kelompok tadi aktif memberikan pendapatnya. Ketika presentasi juga memberikan penjelasannya, semua aktif, dan kelompok yang lain mendengarkan. Luar biasa. Maka kedepannya supaya lebih memahami lagi kan bagaimana remaja di tengah dunia yang berubah ini, terus pelajari gaya dijalankan. Nah, bisa dari internet, dari buku, dan bahkan dari pengalaman. Pengalaman siapa? Hanya orang tuamu. Dulu seperti apa yang dia? Dulu seperti apa yang dia? Maka diceritakan dengan perubahan. Kan? Luar biasa pembelajaran kita hari ini. Remaja di tengah dunia yang berubah, maka hiduplah sebagai remaja Kristen yang mampu beradaptasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena sudah pas waktunya, maka kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Tapi tadi Bapak sampaikan ada 2 penilaiannya. Ada penilaian asesmen formatif, sudah Bapak nilai, semua tadi aktif. Sekarang asesmen sumatif untuk mengetahui capaiannya. Ini silahkan dikerjakan di rumah. Maka pertemuan berikutnya akan Bapak nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang telah saya buatkan. Paham kira-kira? Paham. Baik, karena sudah paham, untuk menutup proses pembelajaran kita akhiri dengan kebaktian. Silakan petugas kebaktian menutupnya. Baik teman-teman, untuk proses pembelajaran kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1. Sudah jalan mulia, tetap doaku inilah. Kita nyanyikan bersama. Sudah jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Bapa, kami sudah selesai belajar. Semoga pelajaran yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Bapa, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunilah segala dosa kami, sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang kasih karunia yang akan Kau berikan kepada kami. Begitu juga dengan guru-guru kami, berilah mereka kesabaran dan ketabahan untuk mendidik kami Bapa. Hanya dua Anak-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur kepada-Mu. Amin. Demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Maka saya akhiri dengan kata selamat siang. Siang, Pak.